Ibu, tunggu ya, aku sukses, terus bisa umrohin ibu, terus sama agar ibu nggak kerja lagi. Jadi bener-bener istirahat terus untuk rumah. Tunggu juga nanti kalau misalnya aku kerja, bakal kita renovasi rumah. Amin. Halo guys, balik lagi ke podcast Ngoceh, ngobrol yuk with Cece. Nah, kali ini aku kedatangan salah satu narsum nih guys ya. Kelihatannya tuh muda banget. Tapi sebenarnya kamu usia berapa sih? 25 tahun. 25 tahun ya? Nggak kelihatan ya, asli. Tadi aku pas ngeliat kamu pakai ini udah kayak seragam anak sekolah, tau nggak sih? Boleh perkenalkan diri kamu dulu nggak? Boleh, Ce. Saya dari Sumatera Selatan, Palembang. Umur saya 25 tahun. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kamu berarti punya abang kah atau Kita kakak? cewek semua. Cewek semua, Iya. tiga-tiganya cewek. Cewek semua. Terus orang tua masih ada? Orang tua sih tinggal ibu. Tinggal ibu. Bapaknya udah menikah lagi. Berarti udah pisah lama? Udah lama, dari adik saya di kandungan umur 9 bulan. Oh, oke. Adik Udah terakhir lama. sekarang udah usia berapa? Udah 18. 18 ya, iya udah lama banget, 18 Iya. tahun yang lalu, berarti udah bisa. Biasanya nih sebelum kamu berencana untuk masuk ke LPK ini tuh kamu kegiatannya ngapain aja sih? Saya kemarin sih di rumah bantuin ibu, sama pernah kemarin jaga nenek sih. Kamu bilang tadi bantuin ibu di rumah maksudnya bantu ibu ngurusin yang di rumah, apa Iya. ibu ada usaha? Bantuin di rumah, terus ibu kan ada kayak ngajar ya, saya ikut bantu. Ibu ngebiayain kalian bertiga dari hasil itu? Kalau dulunya sih serabutan ya, Ceh. Pernah juga kayak gosok di tempat rumah tetangga gitu kerja. Kalau kamu pribadi itu dari sejak usia berapa mulai kerja? Setelah lulus SMK, Pekerjaan pertama yang kamu kerjakan tuh apa? aku ke Jakarta, Ceh, retail. Terus dari retail itu Pindah kerja ke kembali? jaga anak. Oh, jaga anak. Iya, dari umur 4 tahun sampai ke 6 tahun. Nah, itu kan kamu pindahnya lumayan jauh ya dari kamu retail, kamu bisa jaga anak tuh kok bisa jauh gitu? Oh, soalnya itu pas COVID ya. Pokoknya yang pas masih susah-susahnya cari kerja. Saya sudah ngasih CV kemana-mana, tapi kok kayaknya nggak ada panggilan. Jadinya saya coba untuk jaga anak, babysitter. Waktu itu kamu kenapa bisa kepikiran untuk gue pengen ke luar negeri nih gitu? Karena kalau dibandingin sama gaji di sini aja, kayak misalnya Jakarta aja lah ya. Mungkin kalau misalnya bantu orang tua juga kayaknya habis, nggak ada bisa buat nabung atau apa gitu. Jadi saya ngeliat kayak orang banyak yang kerja ke luar negeri, pendapatan sekian, kayaknya itu bisa lah buat nambah-nambah nabung. Oke guys, kita lanjut ke sesi mitos atau fakta. Nah, aku punya beberapa pertanyaan nih. Kamu boleh langsung jawab aja mitos atau fakta dan jelasin sedikit alasannya kenapa. Oke? Oke. Yang pertama ini nih, kerja di Taiwan itu pasti cepet kaya. Mitos atau fakta? Fakta. Fakta. Kenapa itu? Soalnya kalau misalnya ditabung semua bakal kaya sih. Bakal kaya. Coba perhitungannya gimana? Misalnya gaji 11 misalkan. Habis itu dikaliin 3 tahun lah ya. Itu kemungkinan bisa nyampe 300. 3 tahun berarti 36 ya, tadi kan 11, 396 juta. Tapi kan masih belum dipotong buat potongan, tapi potongan kayaknya nggak seberapa lah ya, Iya. potongan. Terus biaya hidup kamu kayak jajan-jajan, kan cewek pasti jajan lah, ya kan, apalagi lihat baju-baju murah, ya kan, bener nggak? Bener-bener. Tapi kalau ditabung semua sih emang iya sih ya, 3 tahun 1 kontrak kan udah bisa bawa pulang, ini kurang lebih kasarnya aja di 400 juta. Iya. Pertanyaan kedua, semua majikan galak, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa gitu? Kadang ada yang baik, ada yang jahat. Enggak semuanya ya. Iya. Based on pengalaman kerja kamu itu gimana? Kalau pengalaman kerja aku baik sih. Baik banget ya? Iya, baik banget. Oke, baiknya tuh seperti apa sih? Kalau dia baiknya kayak misalnya bosnya kemana-kemana, misalnya jalan-jalan atau apa, aku pasti ikut. Intinya jagain anaknya aja gitu lah. Nggak ngurus yang kayak misalnya yang lain atau apa. Intinya anaknya itu aja sih. Itu perspektif kamu ya. Ya, terus kamu tuh baik. bosnya juga kayak percaya banget sama aku. Jadi aku berdua sama anaknya, ya udah dilepas aja. Iya, nanti kamu ke situ aja ya, misalnya kamu main berdua aja ke mall gitu. Jadi anaknya benar-benar dititipin saya, kayak percaya gitu. Percaya gitu lah ya. Pokoknya benar-benar percaya sama kamu lah. Iya. Kasih kepercayaan. Dan kamu pun juga ngerasa seneng juga lah. Iya, Ternyata betul. saya dipercaya gitu ya kan. Lagi ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Setelah berangkat utang langsung lunas. Mitos apa fakta? Fakta. Kenapa gitu? Kalau misalnya utangnya dikit, pasti cepat lunas deh. Cepet lunas. Tapi kan belum di bulan pertama pasti kena potongan China terus. Nanti setelah jenazah. Iya betul.
setelah berangkat beberapa saat lah ya, Iya. baru bisa lunas itu. Ini aku ada pertanyaan nih untuk kamu. Kalau tiba-tiba homesick seminggu pertama, bagaimana cara kamu ngatasinnya? Kayak aku harus kuat sih, terus inget lagi niatnya. Buka lagi videonya. Karena ada juga loh momennya kayak namanya nih di saat kita ngerantau ya kan, pasti ada suatu ketika kayak kita tuh asing sama tempat yang baru, terus Iya. kita kayak nggak terbiasa dan rasanya tuh kangen pengen pulang ke rumah aja deh kayak gitu. Itu ada loh. Aku waktu di tahun kedua aku kalau nggak salah di Thailand itu aku pernah ngerasain yang namanya homesick karena itu posisinya aku juga lagi sakit sih. Jadi Cece Kayak gitu. gimana itu nanganin? Kalau Cece kayak gitu ya jalanin aja. Aku paling video call sama keluargaku, ngobrol bener-bener ditemenin sama keluargaku, kayak HP nyantol aja terus gitu. Jadi kayak kita video call terus. Jadi bener-bener ngerasa mereka deket sama aku. Gitu sih kalau aku ya. Dan akhirnya ya udah sembuh, udah fit lagi ya lewat aja gitu. Mau nggak mau tetap jalanin. Kira-kira ada yang ingin kamu sampaikan nggak untuk teman-teman yang nonton VT ini atau mungkin untuk ibu kamu yang ada di rumah? Kalau buat ibu tunggu ya aku sukses, terus bisa umrohin ibu, terus sama agar ibu nggak kerja lagi. Jadi bener-bener istirahat terus. Untuk rumah tunggu juga nanti kalau misalnya aku kerja bakal kita renovasi rumah. Amin. Ya udah kita akhirin dulu podcastnya. Thank you banget waktunya udah main-main ke podcast Cece. Cece. Ini Cece ada sedikit bingkisan untuk kamu dari Sylvia So. Thank you Cece. banget waktunya. Thank you udah Cece. sharing-sharing. Semoga kamu semangat terus pokoknya ya. Jangan lupa video ini kenang-kenangan kita ini ya. Bakal aku tonton lagi. Iya. Bye bye.